Pernahkah Anda membayangkan hidup di bawah bayang-bayang sosok besar, seorang ayah sekaligus pemimpin? Begitulah Taufikur Rahman, putra Gubernur Sumatera Barat, Maheldi Ansarullah. Di rumah yang selalu ramai diskusi politik dan kajian agama, Taufik tumbuh dengan warisan kata berkhidmat. Namun, siapa sangka justru di sanalah benih-benih pertanyaan mulai tumbuh, apakah berjuang harus selalu lewat jalan yang sama? Ada istilah legacy pressure dalam psikologi, tekanan untuk mengikuti jejak keluarga. Tapi, bisakah anak muda memilih jalannya sendiri tanpa meninggalkan akar? Izinkan saya membawa Anda menelusuri gejolak batin Taufik di balik pintu rumah sang gubernur, tempat di mana kehangatan keluarga bersanding dengan gemuruh politik. Coba bayangkan, pagi-pagi suara adzan subuh menggema, lalu dilanjutkan dengan obrolan seputar agenda PKS, peran ulama dalam masyarakat, dan strategi pemenangan. Bagi Taufik, ini bukan sekadar rutinitas, tapi fondasi. Namun, jauh di dalam hati, muncul pertanyaan, apa benar hanya ada satu cara untuk mengabdi? Saya yakin sebagian dari kita juga pernah merasa seolah-olah hidup sudah digariskan oleh orang tua. Tapi bagaimana jika kita menemukan panggilan lain? Sekarang mari saya ceritakan satu babak penting kegagalan. Taufik pernah maju sebagai caleg dari PKS. Baju putih oranye, jargon-jargon familiar, optimisme yang tinggi. Tapi hasilnya tidak terpilih. Ini momen turning point, istilah dalam dunia kepemimpinan, titik balik yang sering kelihatan seperti kegagalan, padahal sejatinya adalah pintu ke arah baru. Bayangkan, Anda sudah berjuang mati-matian, mendatangi warga dari ujung ke ujung, tapi suara Anda tak cukup. Frustrasi, pasti. Tapi di situ, Taufik mulai menanyakan ulang, apakah pesan perubahan harus diucapkan dengan bahasa yang sama, ataukah publik terutama anak muda memerlukan platform baru? Di dunia politik, istilah platform bukan sekadar aplikasi digital. Ini soal wadah ekspresi dan representasi. Sekarang Anda mungkin berkata, tapi di sumber politik sudah mapan, kenapa harus mencari yang baru? Nah, disinilah benih kegelisahan Taufik bermula ketika jalan lama terasa tak lagi cukup. Lalu datanglah tawaran yang mengubah segalanya, PSI Partai Solidaritas Indonesia. Sebuah nama yang kontras sekali dengan suasana rumah PKS. Warnanya merah menyala, identitasnya progresif, dan sering disebut-sebut sebagai corong generasi milenial dan Gen Z. Di sini, Taufik menghadapi konsep cognitive dissonance ketika keyakinan lama bertabrakan dengan peluang baru. Mungkin Anda bertanya, bukankah ini pengkhianatan terhadap keluarga? Atau bagaimana seorang anak buya bisa memimpin partai yang dianggap anak nakal di ranah Minang? Saya paham, karena di Minangkabau, loyalitas bukan sekadar pilihan politik, tapi harga diri. Tapi waktu itu Taufik sadar suara anak muda Sumbar sedang mencari panggung baru. PSI menawarkan ruang untuk eksperimentasi, dialog terbuka, dan keberanian mendobrak tradisi. Inklusivitas, kata kunci yang sering jadi jargon, tapi di PSI itu jadi napas perjuangan harian. Bagi Taufik, ini bukan sekadar transfer partai. Ini pertaruhan identitas, risiko nama baik keluarga, dan taruhan sejarah. Izinkan saya mengajak Anda ke momen paling emosional, dialog antara Taufik dan sang ayah. Terkadang, konflik terbesar justru terjadi dalam keheningan ruang tamu. Bukan sekadar soal politik, tapi pertarungan antara idealisme dan restu orang tua. Ada istilah intergenerational negotiation, proses tawar-menawar batin antara dua generasi. Taufik berkata, Buya, warisan integritas akan saya bawa, tapi ada kekosongan suara anak muda. Saya ingin mengisi ruang itu. Mungkin Anda pernah merasakan ingin membuktikan diri tanpa melukai hati orang tua. Disinilah esensi kematangan politik diuji. Saya bisa membayangkan Buya Maheldi dengan ketegasan dan kelembutannya
Akhirnya berkata, perjuangan adalah soal kebaikan. Perahu boleh beda, tujuanmu harus sama, menjaterakan umat. Di sini, restu jadi lebih dari sekadar izin, ia menjelma jadi energi pembuktian. Anda setuju kan bahwa kadang-kadang restu itu justru memperkuat tekad kita? Akhirnya, sejarah baru ditulis. Taufikur Rahman, putra Buya Maheldi, resmi diangkat sebagai Ketua DPW PSI Sumbar oleh Kaisang Pangarep. Ini bukan sekadar seremoni politik, ini simbol transisi generasi dan keberanian menyeberang garis tradisi. Ada istilah generational leap, lompatan generasi, ketika pola lama digantikan visi baru. Saya tahu tugas Taufik berat, membangun struktur PSI di 19 kabupaten kota yang sudah lama jadi basis partai konservatif. Ada istilah political penetration, bagaimana menembus wilayah-wilayah yang cenderung resisten pada perubahan. Tapi justru di sini letak magnet ceritanya. Bisakah warisan etika Rumah Buya menjadi bensin untuk mesin PSI yang energik? Mari kita renungkan. Ini bukan sekadar soal perpindahan partai. Ini tentang jembatan generasi, tentang keberanian seorang anak mencari identitas tanpa mencederai akar keluarganya. Saya ingin bertanya, apakah Anda di posisi Taufik berani mengambil jalan berbeda demi mimpi yang lebih luas? Inilah inti perjuangan. Politik yang bukan lagi sekadar garis keturunan, tapi tentang cita-cita, keberanian, dan inovasi.